Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail Bleach episode 383. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Dan sebenarnya sangat sedikit detail yang bisa admin temukan pada episode 383 ini. Jadi pertama kita bahas saja kekuatan terbaru dari Sajen Komamura atau teknik Jinka milik klan Serigalanya. Jadi teknik Jinka ini adalah teknik abadi sementara. Ya, secara sederhananya kalian bisa tahu seperti itu. Caranya adalah mengeluarkan jantungnya, dan jantung ini anggap saja adalah nyawa mereka atau inti hidup mereka. Ya, mirip-mirip seperti Davy Jones lah dari Pirates Caribbean. Dia menyimpan jantungnya agar ia tetap abadi dan tak bisa dibunuh. Nah, bedanya pada Sajin adalah ada harga yang harus dibayar, yaitu membuat dirinya menjadi serigala sepenuhnya. Jadi bukan manusia serigala lagi, tapi hanya serigala doang. Ya, tidak ada tubuh manusianya lagi. Mungkinkah tetua Sajin juga melakukan hal yang sama di masa lalu, karena tubuhnya full serigala juga? Mungkin iya, karena tetuanya bilang kalau balas dendam adalah sifat sejati dari klannya. Oke, lanjut. Jika bayarannya jadi binatang buas atau serigala selamanya, apa keuntungannya? Ya, selain menjadi abadi sementara, ini juga mempengaruhi bangkai milik Sajen Komamura dan juga kombuknya yang seperti terlihat lebih manusiawi karena wajah serigalanya tidak terlihat lagi. Ya, walaupun masih ada bulu-bulunya ya. Nah, lanjut. Karena menjadi abadi sementara itu mempengaruhi bangkainya juga. Jadi dalam versi normal atau sebelum menggunakan teknik Jinka ini, yang berbeda hanyalah abadi sementara. Jadi ketika bangkainya kena serangan, maka penggunanya juga terkena serangan tersebut. Bedanya dengan sekarang, Komamura Sajin tak merasakan kesakitan atau efek luka apapun, karena dia abadi. Ini juga terlihat dari desain bangkainya yang awalnya dikenal sebagai Kokujo Tengen Myoo, namanya ditambah menjadi Dangaijo. Ini membuat zirah yang melindunginya lepas. Nah, zirah ini ibarat adalah jantung dari Sajin. Jadi jika versi manusianya abadi karena tidak memiliki jantung, maka versi bangkainya juga abadi karena tidak memiliki zirah. Itulah kenapa ketika terkena serangan ia akan terus pulih dan pulih, yang menjadikannya bangkai yang tak bisa dikalahkan. Dan ya, itu juga membuat Bambi-chan ketakutan dan akhirnya kalah. Karena percuma juga lawan makhluk abadi ini, apalagi tidak bisa diberikan serangan. Dan yang terakhir, scene ketika tetua Sajin makan jantung Sajin. Apakah tetuanya ini jahat atau tidak? Jawabannya tidak guys. Tetuanya ini malah menurut admin lebih tahu dan berpengalaman dari Sajin. Ia tahu bahwa balas dendam Sajin hanya akan menghancurkan dirinya. Jadi mau jantung ini dimakan atau tidak, Sajin tetap berubah menjadi serigala pada akhirnya. Dan sebenarnya alasan ia memakan jantung Sajin itu hanyalah ungkapan kasihan pada Sajin. Karena Sajin pada akhirnya kalah oleh balas dendam, yang padahal itu adalah kata-kata favorit Sajin ketika masih menjadi manusia serigala dan menasehati Tousen saat itu. Oke, kita lanjut untuk detail kecil lainnya ya, yaitu admin cukup heran dengan kekuatan Bambi dari versi normal dan versi full standingnya. Yang admin perhatikan tidak ada perubahan signifikan yang ada pada dirinya, selain bisa terbang, mungkin. Oh ya, tambahan deh, bisa menembakkan reisi dengan lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, apa? Enggak, maksud admin berkata begini adalah saat melawan tukang nyengir ini, kan ia bisa melawan sikainya dengan membom di area sekitarnya. Jadi kenapa tidak ia lakukan itu sebelumnya? Apakah memang wujud full standingnya hanya memperbanyak tembakan reisinya saja? Ya, mungkin itu sajalah. By the way, kasihan banget si jamet kuning ini malah turu. Detail ketiganya adalah wakil kapten Hinamori hampir saja menjadi beban untuk sekian dan kesekian kalinya. Bisa-bisanya menyerang musuh dengan polosnya begitu, alias pertahanannya terbuka banget. Detail 4, Uryu Ishida ada 2. Admin heran di sini bagaimana waktu dan timingnya. Uryu Ishida terlihat menjumpai Jangdu dan juga BG9. Detail 5, walaupun Bambi-chan ketua geng, tapi pada akhirnya ialah paling lemah di antara 5 orang tersebut. Apalagi dibicarain dari belakang, kasihan banget nih Bambi. Detail 6, siapakah dua cahaya yang turun ke Soul Society? Admin gak mau nebak-nebak yang gak bener nih.
Tapi jika yang turun itu salah satunya adalah Byakuya, ini memperjelas plot hole di mana medalion Asnod bereaksi pada bangkai Byakuya yang kembali, yang artinya pil Shinyaku bisa ada di istana Soul King tanpa kunci ke sana. Aneh kan? Dan detail ketujuh atau terakhir diperlihatkan bahwa Ichigo ternyata sudah dipersiapkan menjadi wadah baru Soul King atau Reiyo. Ini diperlihatkan ketika ia menerima kekuatan Soul King. Ya, plot ini tak diceritakan di manganya, tapi ada mengarah ke situ pada novelnya. Dan di anime terlihat jelas bahwa Ichigo hanya akan dijadikan tumbal oleh Pak Botak tersebut. Untung saja Ichigo masih dibutuhkan saat ini ya. So, itu saja pembahasan detail singkat pada episode 383 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.